Tuhan, kembali kita berangkat program Morning Call saat ini. Biarlah kita yang boleh Tuhan bangunkan di pagi ini, yang boleh menikmati kehidupan. Kita akan memulai aktivitas hari ini dan tentu kita mengawalinya dengan doa dan merenungkan firman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau boleh membangunkan kami, dan kami boleh menikmati kehidupan lagi. Memulai di hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar Roh Kudus selalu menguasai hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu menuntun langkah kehidupan kami sepanjang hari ini. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran. Dalam Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan di pagi ini terambil dari kitab Amsal pasal 23 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan berkata begini: Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, pernahkah kita memiliki rasa iri hati kepada sesama kita? Harapannya sih sebenarnya jangan. Kalau boleh, tidak boleh ada dalam diri kita. Tapi secara manusiawi, perasaan iri hati itu sering muncul. Apakah karena kita tidak bisa melihat kelebihan orang lain, atau karena memang kita tidak bisa terfasilitasi seperti yang orang lain miliki. Tapi sebagai umat Tuhan memang sudah menjadi sesuatu yang jelas sekali bahwa kita diajarkan untuk bagaimana melihat cara karya Tuhan bekerja dan hidup, terlebih bagi diri kita, supaya kita tidak memiliki sifat iri hati itu. Iri hati sering menggerogoti pikiran kita, apalagi kalau kita bersama di dunia kerja, bahkan juga dalam pelayanan gereja. Lalu ada orang lain yang lebih baik dari kita, lebih diakui dari kita, dan kemudian membuat kita merasa terganggu dengan keadaan demikian. Padahal sebagai umat Tuhan, kita diingatkan bahwa Tuhan memberi kepada kita semua karunia dan potensi, talenta yang berbeda-beda, dan dengannya kita saling melengkapi, kita saling menguatkan, saling tolong-menolong, sehingga kalau kita memiliki kelebihan potensi yang tidak dimiliki oleh orang lain, maka kita lebih baik juga mau menjadi berkat lewat karunia, potensi, dan talenta yang Tuhan beri bagi kita untuk orang lain. Tapi ketika kita melihat orang lain yang juga Tuhan beri baginya kelebihan, potensi, dan karunia, maka kita juga harus bisa belajar pada dia, supaya kelebihannya
dapat menutupi kekurangan kita dan kita tetap hidup dalam persekutuan sebagai anak-anak Tuhan. Akan tetapi memang lain hal, ada sisi bagian kehidupan kita sebagai manusia saat kita juga bisa berhadapan mungkin dengan teman-teman sekerja kita atau di lingkungan pelayanan kita. Kita berjumpa dengan orang-orang lain yang kita lihat seperti dia begitu senang menikmati kehidupan secara materi, atau dia mendapat peluang-peluang yang menjanjikan lewat jabatannya di dunia kerja, di mana saja yang kemudian kita lihat kok begitu gampang dan mudah. Dan ternyata setelah kita ketahui secara cermat dan terbukti, ternyata kesenangan yang dia dapatkan, peluang-peluang yang dia miliki, apa yang dinikmatinya, ternyata dia peroleh dengan cara-cara yang tidak benar, ternyata dia peroleh dengan cara-cara yang tidak dikehendaki Tuhan. Apakah itu mungkin karena korupsi, kolusi, nepotisme, lalu seperti dia bisa menikmati keadaan hidup yang enak, nyaman, senang. Pertanyaannya, apakah kita perlu iri dengan orang-orang seperti itu? Nah, firman Tuhan berbicara dan menjawab kepada Bapak Ibu dan saya, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Nah, Bapak Ibu, ini sangat jelas. Kalau memang ada orang-orang seperti itu yang kita jumpai, kita temui di lingkungan pekerjaan kita kah atau di mana saja ketika kita melihat dan berjumpa orang seperti itu, maka penulis kitab Amsal sudah dengan tegas katakan, jangan kita iri. Mungkin kita kesal, kecewa, atau bahkan mungkin kita menggerutu, menuduh, atau bisa juga terus-menerus menghakimi. Tapi itu juga bukan suatu sikap yang bijaksana bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau memang orang berdosa itu sepertinya merasa senang dengan gaya hidupnya, dengan apa yang dia miliki, dia nikmati, lalu sepertinya dia terlihat tidak punya beban dalam hidup ini, bagian kita adalah kita juga tidak perlu membuat diri kita menjadi kesal atau kemudian menggerutu atau kemudian menuduh, menghakimi atau kemudian membenci. Tapi adalah lebih baik, penulis kitab Amsal katakan, takutlah akan Tuhan senantiasa. Apa yang mau dimaksudkan penulis kitab Amsal itu begini, bahwa orang-orang yang seperti itu adalah bagian mereka, dan pada waktunya mereka akan melihat kalau mereka tidak menyadari kesenangan, potensi, apa yang mereka dapatkan yang dengan cara-cara tidak benar, dengan cara-cara yang licik, kepura-puraan, kebohongan, pada waktunya mereka bisa mengalami kesulitan dan kebinasaan. Tapi bagi kita, bagi Bapak Ibu dan saya, di tengah lingkungan kerja kita, di mana saja kita berada, kalau kita menunjukkan rasa takut akan Tuhan, bukan tentang takut menurut penulis kitab Amsal ini bukan pada sesuatu yang mengerikan atau yang mengancam, tidak, tapi takut akan Tuhan ini kita taat dan tunduk kepada Tuhan. Taat dan tunduk itu artinya kita patuh pada perintah dan firman-Nya. Dan dalam hal ini, maka percayalah, Tuhan juga pasti memberkati kita. Harapan-harapan, keinginan-keinginan kita dalam perjalanan hidup yang kita lalui, yang menjadi usaha kita di dunia kerja dan pelayanan kita, kalau kita takut akan Tuhan, penulis kitab Amsal bilang, masa depan itu pasti ada. Harapan kita tidak akan hilang. Jadi kita tidak perlu merasa iri hati terhadap siapapun, apalagi kepada orang-orang berdosa ketika mereka menikmati apa yang menjadi kesenangan mereka dengan cara yang tidak benar. Karena percayalah, Tuhan sudah menyediakan bagian kita untuk kita juga hidup menikmati berkat, kasih karunia, dan anugerah-Nya. Dan kalau kita ada dalam persekutuan sebagai anak-anak Tuhan, apakah itu sesama rekan sekerja kita, rekan sepelayanan kita, mereka juga diberi berkat karunia potensi dengan cara yang benar yang Tuhan beri, maka kita belajar. Tuhan izinkan kita belajar pada kelebihan, pada berkat potensi yang Tuhan beri bagi mereka. Dan kalau bagian kita Tuhan beri, maka Tuhan juga menyediakan orang-orang lain untuk belajar pada kita, dan kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi mari kita masuki hidup ini tetap dengan punya pengharapan,
dengan tetap dalam pengharapan itu yakin ada masa depan. Tuhan mempersiapkan kalau kita tetap takut akan Tuhan dan tidak perlu dengan rasa iri hati terhadap siapapun dalam keadaan apapun, karena Tuhan akan terus melengkapi hidup kita dan menjadikan kita alat kesaksian dan alat berkatnya. Selamat memasuki hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau boleh menguatkan kami dengan firman-Mu, bahwa Engkau memberkati dan memberikan karunia potensi segala hal yang membuat kami menjadi saudara berkat bagi orang lain. Dan kami tidak mau ada iri hati dalam diri kami. Tuhan angkat dan hilangkan kiranya itu, tapi ajar kami untuk tetap hidup takut akan Tuhan, supaya kami dalam sikap yang takut Tuhan menjadi hidup lewat proses bersama Tuhan. Harapan kami tidak akan pernah hilang dan masa depan kami sungguh ada. Tuhan berkati kami jemaat GPIB, baik di tingkat sinodal, jemaat sampai di pos-pos KLS, majelis sinode GPIB dalam berkat dan hikmat Tuhan, dan seluruh presbiter serta perangkat pelayan GPIB, semuanya dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Kau juga berkati pemerintah kami, bangsa ini, juga pemerintah daerah di mana kami tinggal. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Engkau anugerahkan. Dan kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan turut campur tangan terlibat dalam proses penghentian penyebaran pandemi COVID-19. Upaya pemerintah Tuhan berkati, himbauan gereja kiranya menjadi bagian penting untuk di dalamnya kami warga gereja patuh dan dalam proses yang indah pada waktunya pandemi ini berakhir. Sertai kami sepanjang hari ini oleh Roh Kudus, dan biarlah kami dapat menjadi alat kesaksian dan alat berkat. Ini doa kami, Bapa, ampunkan salah dosa kami dalam nama Yesus. Kami naikkan doa ini kepadamu, ya Allah Bapa Surgawi. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat menjalani hari ini dengan sukacita. Tuhan memberkati.